Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3 and we will explain about ronsen. Before that, let me introduce our team. My name is Afifah Salsabila and my partner is Afridayanti, Milati Hanifa, and Muhammad Arif. Okay, for the first topic is the history of the X-ray discovery. Wilhelm Conrad Ronsen adalah penemu sinar X yang lahir pada tahun 1845 di kota Lennep, Jerman. Nah, ia menerima gelar doktor pada tahun 1869 di Universitas Zurich. Selama 19 tahun, Ronsen bekerja di berbagai universitas dan secara bertahap mendapatkan reputasi sebagai ilmuwan yang hebat. Nah, pada 8 November 1895, Ronsen melakukan percobaan dengan sinar katoda. Nah, for your information, sinar katoda terdiri dari arus elektron. Karena ini adalah hal yang misterius, dia menyebut radiasi yang terlihat sebagai sinar X, di mana X adalah simbol matematika yang biasa untuk hal yang tidak diketahui. Setelah beberapa minggu bekerja keras, Ronsen menemukan bukti lain seperti yang pertama, sinar X dapat menghasilkan berbagai macam sinar dari benda kimia selain barium platinocyanide. Yang kedua, sinar X dapat melewati berbagai benda yang tidak transparan terhadap cahaya biasa. Nah, penggunaan sinar X yang paling dikenal tentu saja di bidang perawatan dan diagnosis gigi. Penggunaan lainnya adalah dalam radioterapi, di mana sinar X digunakan untuk menghancurkan tumor ganas atau mencegah pertumbuhannya. Okay, the next material I want to explain about physics concept in X-rays, yaitu konsep fisika dalam sinar X atau dalam CT scan. The first, the image produced from X-rays is to create a two-dimensional image of the body's organ. With this image, by taking advantage of the concept of radiation beam attenuation when interacting with the material. The second, the image or image of the desired object is then recorded on the media which is then known as film. Next, from the image produced in the film, medical information after the science of X-rays dominating the medical world, there is a weakness, namely, the object of our three-dimensional organ is mapped in two-dimensional image, so that three will be overlapping of the mapped dimension. Clinically, the information recorded on the film can be distorted. This is the next challenge for physics to be creative. Nah, setelah puluhan tahun, sinar X ini mendominasi dunia kedokteran. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang terdapat pada sinar X ini, yaitu diantaranya, objek organ tubuh kita 3 dimensi dipetakan dalam gambar 2 dimensi, sehingga akan terjadi saling tumpang tindih struktur yang dipetakan. Nah, secara klinis, informasi yang direkam di film dapat terdistorsi. Nah, inilah tantangan berikutnya bagi fisikawan untuk berkreasi. In 1971, Huntsville introduced an invention known as computerized tomography, or commonly known as CT scan. That CT scan image object in 3 dimensions composite of slides of images or tomography generated for computer algorithm calculation. CT images or images can show the structure of our body in 3 dimensions, so that medically it can be used as the tool for stabilizing the diagnosis. Nah, pada tahun 1971, seorang fisikawan bernama Huntsville memperkenalkan sebuah hasil invensinya yang dikenal dengan computerized tomography, atau yang lazim dikenal dengan nama CT scan. Nah, invensi Huntsville ini menjawab tantangan kelemahan dari citra sinar X konvensional, yaitu CT dapat mencitrakan objek dalam 3 dimensi yang tersusun atas irisan-irisan gambar atau tomografi yang dihasilkan dari perhitungan algoritma komputer. Nah, karya Huntsville ini menjadi revolusi besar-besaran dalam dunia percitraan medis atau kedokteran, yang merupakan rangkaian yang berkaitan
Citra atau gambar hasil CT dapat menunjukkan struktur tubuh kita secara 3 dimensi, sehingga secara medis dapat dijadikan sebagai sebuah alat bantu untuk penegakan diagnosa yang dibutuhkan. Nah, untuk mengabadikan pneumonia dalam CT, terdapat bilang CT atau Hounsfield Unit atau HU, namun ini juga merupakan jasa Rodon dan Cornack. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja alat ronsen. Sebelum membahas mengenai prinsip kerja X-ray, terlebih dahulu perlu kita ketahui proses pembentukan X-ray laser itu sendiri. Pada sumber X-ray tertentu di bawah 450 kV, foton X-ray dihasilkan oleh tembakan elektron diarahkan ke target. Elektron yang ditembakkan diemisikan dari filamen katoda yang dipanaskan. Elektron-elektron kemudian difokuskan dan dipercepat menuju sudut target anoda. Titik di mana sinar elektron menumbuk target disebut titik fokal. Sebagian besar energi kinetik yang dikandung oleh sinar elektron dikonversikan menjadi panas, tetapi sekitar 1% energinya diubah menjadi foton X-ray. Panas yang dihasilkan dibuang melalui heat sink. Pada titik fokal, foton X-ray dipancarkan ke segala arah dari permukaan target. Intensitas tertinggi berada pada sudut 60-90 derajat. Dari sinar yang terbentuk dari sudut target anoda mencapai foton X-ray. Ada lubang kecil pada tabung X-ray tepat di atas sudut target. Celah ini memungkinkan X-ray untuk keluar dari tabung dengan redaman yang kecil saat perawatan penutup tabung hampa yang dibutuhkan untuk pengoperasian tabung X-ray. Mesin X-ray bekerja dengan mengaplikasikan pengontrolan tegangan dan arus listrik ke tabung X-ray yang menghasilkan sinar X-ray. Sinar ini diproyeksikan ke badan. Beberapa sinar X-ray akan melewati objek, sementara beberapa diserap. Pola radiasi yang dihasilkan kemudian akhirnya dideteksi oleh media pendeteksi, termasuk layar rear edge atau sekeliling fotografi film, detektor semikonduktor atau X-ray image. Okay, the next certain stationary radiographic X-ray machine also have inner chambers and lattices. Ini menentukan tingkat dispersi dengan mengukur jumlah sinar X yang melewati medan listrik. Gas mengisi celah di pelat. Hal ini mengakibatkan meminimalkan penyebaran radiasi dengan memastikan bahwa gambar yang tidak ditampilkan ke checkpoint perlu diulang dan memastikan bahwa radiasi yang berlebihan tidak terjadi. Kisi biasa ditempatkan di antara ruang ion dan benda yang berisi aluminium berlapis yang dipasang berdampingan dalam kasus ini. Grid memungkinkan sinar X melewati media deteksi tetapi menyerap sinar X yang dipantulkan. Ini meningkatkan kualitas gambar dengan mencegah sinar X yang tersebar mencapai media pendeteksian, tetapi menggunakan kisi membuat pemeriksaan dosis radiasi secara keseluruhan lebih tinggi. The image produced by X-ray machine in medicine are based on the different absorption rates of the organs. Gambar yang dihasilkan oleh mesin X-ray dalam pengobatan didasarkan pada tingkat penyerapan yang berbeda dari berbagai organ. Kalsium dalam tulang paling banyak menyerap sinar X, sehingga tulang tampak putih pada film yang merekam gambar sinar X, yang disebut radiograf. Lemak dan beberapa organ lunak lainnya kurang menyerap dan tampak abu-abu. Udara menyerap paling sedikit sehingga paru-paru tampak hitam pada radiograf. Okay, that's all from us. Sorry for our mistake. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.